luaran penelitian ya berupa jurnal ilmiah. Jadi mohon maaf saya kemarin belum bisa, tapi nanti saya buat pertemuan pengganti ya, mungkin di minggu ini. Saya sih nanti minta kesediaan kalian di hari, tapi nanya dulu ya ke kalian bisa atau enggak, hari Jumat dan Sabtu ya untuk 2 pertemuan pengganti. Kalau hari ini saya kebetulan tadi itu baru sempat untuk memeriksa UTS ya, memeriksa UTS. Nah, ada beberapa jawaban kalian, jawaban teman-teman semua yang link jurnalnya saya nggak bisa akses. Ya, jurnal source aslinya itu saya nggak bisa akses. Jadi saya mau ngecek jawaban dengan yang jurnal sumber. Nah, ternyata saya nggak bisa akses. Mungkin saya nanti konfirmasi. Ya, jadi sekaligus sama kalian tuh saya menanyakan dari jawaban kalian di UTS itu, ini sumbernya itu isinya apa sih gitu. Kadang karena ada yang nggak bisa saya buka gitu dari sumber link yang kalian cantumkan gitu. Oke ya, jadi hari ini ya nanti saya mungkin LMS nih. Saya mau kasih nilai. Ada yang 2 orang sudah saya nilai, itu ada siapa, Winnie tadi kalau nggak salah, Winnie udah saya nilai. Itu dia bagus ya. Jadi udah sesuai lah sama soal yang saya minta itu ya. Jadi review ada 2 jurnal, dia Sinta 3, Sinta 4. Tadi ya. Terus urutan yang saya mintanya juga udah sesuai ya. Ini udah saya nilai dia dapat 100. Cuma ada beberapa juga yang belum saya nilai karena link aslinya itu saya nggak bisa akses gitu. Kelihatan ya, saya share screen? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah ya, Pak. Oke. Nah, ini saya coba ya sudah hadir siapa ya? Sudah hadir kayak dari Saheri deh. Saya sambil buka ya Saheri ya. Ini di LMS ya. Saya perlu menilai ini karena lagi ada sempat waktu ya, saya mau nilai ini dulu. Saheri. Ini Saheri. Nah ini sudah tampil punyanya Saheri ya. Review sebenarnya salah saya pakai bahasanya. Kalau review kan berarti yang reviewnya udah mesti pengetahuannya lebih bagus gitu ya. Resume ya, harusnya saya tulis soal membuat resume dari jurnal yang diambil oleh Saheri adalah implementasi machine learning sebagai pengenal nominal uang rupiah dengan metode YOLO versi 3. Diambil dari jurnal Sains dan Teknologi Informasi, penulisnya dicantum, bagus. Tahun publishnya 2022. Enggak Saheri yang melakukan. Cuma kelihatan. Gimana? Kelihatan nggak? Iya. Cuma kelihatan apa? Maaf. Yang itu saya ini aja ya. Yang nama-nama. Iya, Enggak kebuka. Saya share screen aja, Tadi saya share jendela. Kalau sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ini Saheri, saya pertama itu perlu lihat aslinya. Ini diambil dari SDMIC, AMIC, Riau, ACID. Ada beberapa yang kita lihat dulu ke yang masuk. Kalau kalian ada yang muncul di lobby, itu kalian admit aja ya. Saya soalnya sambil buka ini. Nah, saya nggak tahu nih, saya nggak bisa buka sumbernya ini loh. Tapi di saya kebuka, Pak. Buka ya, ini saya koneksi kurang bagus mungkin. Jadi
Nggak ini saya. Panasnya kurang bagus soalnya. Nggak mau tuh. Terus yang satu lagi bisa nggak ya? Di jurnal UIN. Oh. Nah, yang ini Matrix. Matrix Sinta 4. Oke, sesuai ya. Sesuai dengan yang saya minta. Judulnya klasifikasi jenis pemeliharaan dan perawatan kontainer crane. Kontainer crane itu ini ya, apa? Alat-alat berat gitu ya? Iya Pak, yang kayak di Di pelabuhan kan, buat ngangkut-ngangkut. konstruksi. Ya, buat ngangkut kontainer itu ya. Pindah-pindahin kontainer itu. Oke. Nah, ini coba saya ini dulu apa? Lihat yang sesuai. Ini sudah. Latar belakangnya. Terminal. Oke, ini kamu mencoba menjelaskan latar belakang dari masalahnya apa nih? Kalau kamu baca dari jurnal ini, Kahiri. Jadi di sini tuh kayak Masalah yang ada. menjelaskan apa untuk ini apa pemeliharaan mesinnya itu kan kebanyakan itu kalau mesinnya nggak baik itu kan kebanyakan yang di pelabuhan itu jadi numpuk kayak gitu loh Pak. Jadi tuh kayak jadwal kapalnya jadi kayak delay kayak gitu. Jadi tuh di sini kayak mesti ada apa pemeliharaannya itu kayak gimana gitu supaya alatnya itu tetap baik kayak gitu supaya jadwal keberangkatan kapalnya juga sesuai jamnya kayak gitu supaya pengangkutannya itu cepat. Jadi permasalahannya itu kerennya itu kalau pas lagi mengalami kerusakan menghambat proses ya intinya ya seperti itu ya benar ya? Iya Pak, jadi itu Menghambat proses. kapal keberangkatannya juga jadi delay kayak gitu. Soalnya kan yang di itunya kan jadi numpuk kayak gitu. Ya ini sudah termuat di latar belakangnya. Ini memang bukan punya kita sendiri ya, tapi pertama kali orang mau nulis jurnal atau karya ilmiah, skripsi, tugas akhir, pertama kali kita harus baca jurnal karya orang yang sudah publish. Kita mau nulis sebelumnya kita juga harus baca. Oke, jadi itu permasalahannya. Lalu tujuan penelitiannya untuk pemeliharaan dan perawatan kontainer crane. Apakah tujuannya ini pemeliharaan dan perawatan kontainer crane? Metode penelitian. Metode penelitiannya apa nih? Coba kita cek di jurnalnya. Nah, metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah klasifikasi. Oke. Pada bagian ini jelaskan rincian metode klasifikasi mesin learning yang digunakan. Jadi metode yang digunakan adalah klasifikasi mesin learning. Harusnya itu yang kamu tulis. Nah, bukan pengumpulan data. Pengumpulan data tuh ini ya, apa? Langkah ya, melakukan pengumpulan data. Nanti pengumpulan data itulah ada lagi caranya. Teknik pengumpulan data bisa melalui apa? Observasi, wawancara. Nah, itu teknik pengumpulan data. Jadi yang metode yang dimaksudkan di sini, metode penelitian itu adalah ini ada masalah. Terus cara menyelesaikannya itu metodenya pakai apa? Nah, itu. Kalau dari jurnal ini metode yang digunakan adalah metode klasifikasi mesin learning. Kan di pertemuan sebelum saya udah jelasin klasifikasi mesin learning itu dia mencoba membedakan objek berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun kriteria yang sama. Itu klasifikasi. Ya. Oke, kemudian ini saya agak berisik karena masih di stasiun ya, saya belum pulang ke Bogor. Jadi lagi sambil aja dah.
Oke, kemudian ini objeknya ada di PT Bima. Software yang dipakai WK. Jadi WK ini sama kayak apa? SPSS juga, pengolah data juga, ya. Jadi WK ini software yang digunakan. Nah, ini adalah alur penelitian yang melakukan pengumpulan data, pre-processing, klasifikasi, hasil klasifikasi. Ya. Oke. Nah, ini tahapan penelitiannya, metode penelitiannya dia pakai klasifikasi machine learning. Nah, ini berarti enggak ya, enggak kayak gini. Nah, teori pendukung. Kenapa teori pendukung kamu jawabnya ini? Yang bagian itu saya belum paham. Belum paham, oke. Makanya sekalian saya jelasin. Jadi kalau saya kasih tugas ini lagi, kalian paham. Teori pendukung itu adalah teori yang digunakan untuk ya melakukan penelitian. Misalkan gini. Di sini ada kita cara gampang lihat aja di abstrak ya, di abstrak. Abstrak itu ada namanya keyword, kata kunci. Kata kunci itu di sini klasifikasi, key nearest neighbor KNN ya. Kemudian ada machine learning sama container crane. Nah, teori pendukung itu adalah landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini. Nah, landasan teori kalau di jurnal itu biasanya dimunculkan di pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada isinya itu ada latar belakang masalah, ya. Kemudian juga ada teori yang mendukung penelitian tersebut. Bisa berupa pengertian, ya, definisi, misalkan kamu di subbab pendahuluan ini ya ada bahasan tadi nih si key nearest ini apa ya, kemudian machine learning itu apa, klasifikasi ya, metode klasifikasi itu apa. Nah, jadi bisa kamu ambil untuk teori pendukung penelitian itu adalah teori-teori yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Ya, jadi yang ada di bab 1 atau di pendahuluan. Oke, kita cek lagi. Hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan machine learning model 3 dalam melakukan pembelajaran jenis data perawatan kontainer crane, numerik, dan kategori. Dengan J48 menunjukkan performa terbaik dengan nilai akurasi dari nilai ROC dan AUC mencapai 99. Tinggi sekali ya tingkat akurasinya. Tinggi sekali loh ini. Pertimbangan klasifikasi ini dilakukan dengan mengacu kepada tanggal terakhir perawatan, hour, breakdown, shutdown, dan spare part. Hasil penelitian ini kita cek lagi hasil penelitian. Sebenarnya banyak hal yang belum dibahas sama Eri ya. Salah satunya adalah penggunaan ini. Teknik klasifikasi. Dia ada algoritma namanya SVM. Support Iya vector Pak, machine. kemarin itu dua minggu itu sibuk banget, jadi ngerjainnya kayak asal selesai aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita masih emang belajar kok, nggak apa-apa. Ini SVM, jadi SVM ini harusnya tadi dimasukkan teori juga bisa. Terus ini yang akan kita pelajari juga Jadi kita nanti setelah bahasan minggu ini, kan terakhir itu kita belajar tentang unsupervised learning, pembelajaran yang tanpa ada guidance-nya, ada pembimbingnya gitu, atau ada gurunya. Nah, selama proses learning itu kan ada dua metode, ada dua cara untuk membedakan satu objek dengan objek lain. Ada clustering sama klasifikasi. Nah, klasifikasi itu algoritmanya ada beberapa. Ada SVM, ada naive Bayes. Nah, itu masuk ke dalam, ada tadi KNN ya, K nearest neighbor ya. Nah, itu termasuk klasifikasi. Fungsi klasifikasi tadi dia buat mengelompokkan beberapa objek berdasarkan beberapa kriteria. Nah, ini sudah digunakan SVM salah satunya algoritmanya, terus sama KNN juga. Ini digunakan untuk
Nah, ciri khas kita penelitian machine learning ini selalu ada pengolahan data. Nah, data itu dari mulai collecting data, ya, pengumpulan data, kemudian data training, sama data uji. Ada tiga tahapan itu selalu dilakukan. Ini dilakukan gimana? Apakah dengan manual kah, pakai Excel kah, atau gimana? Biasa kita pakai software kalau ini. Software yang digunakan itu banyak ya. Memang ini berkaitan sama statistik ya. Bisa pakai kalau tapi SPS nggak diperuntukkan untuk ini ya. Kita sebenarnya nggak pakai. Nanti ada menggunakan rapid miner namanya, rapid miner. Tapi itu trial sifatnya, rapid miner ataupun Python ya. Cuma Python saya khawatir. Kalian dapat basic pemrograman pakai Python nggak? Belum ya, oke. Ya, nanti sambil belajar juga deh. Ya, Python juga. Tapi Pythonnya keperluannya bukan buat programming itu ya, tapi untuk ini. Nanti untuk apa seleksi data dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini sudah kita lihat kembali. Ini ilustrasi dari table SVM. Jadi dia ada pengklasifikasian, jadi ada dua kriteria yang dia buat klasifikasinya dengan apa rumusnya dia ya, dengan formulanya dia. Ini kita nggak pernah ngitung ini manual, selalu pakai software. Ya, selalu pakai software. Masukin data, jebret, nanti keluar hasil tahunya. Dapatnya tadi persentase yang tadi tuh. Ya, kita nggak pernah ngitung manual kayak gini. Pokoknya masukin software, ada data, masukin. Nah, dia pakai klasifikasi ternyata pakai 3 algoritma di sini. Ada tadi pakai SVM. Ini algoritma. Jadi algoritma itu adalah tahapan proses ya yang tersusun secara berurutan yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Kalau program itu kan tahapan instruksi atau sintaks atau formula ya. Atau perintah pemrograman. Perintah ya. Dengan bahasa pemrograman terus sebutnya program. Tapi kalau algoritma dia itu urutan proses. Memang pasti berurutan, ciri khasnya itu dia sifatnya urutan. Ada langkah-langkahnya yang sifatnya berurutan. Jadi algoritmanya ada SVM, ada KNN, dan juga ada neighbor, naive Bayes. Nah, ini fungsinya klasifikasi tiga-tiganya. Oke, kemudian ditambah lagi decision tree C45. Jadi dia ada agak membingungkan juga ya, ini agak rancu dia dipakai naive Bayes ini buat apa? Cari probabilitas suatu peristiwa terjadi dengan, tapi dia nggak ada perhitungan apa-apa ini naive Bayes ini dia nggak ada hasil. Oh di sini ya. Ini nggak ada hasilnya, masih teori semua, teori semua. Jadi format penulisan tergantung template yang dipakai ya. Ini kalau rumus dihitung formatnya seperti ini. Ini ada rumus, biasanya ada titik, ini rumus nomor berapa. Ini rumus nomor berapa. Hasil dan pembahasan. Pada bagian jelaskan hasil uji. Jadi diuji, oh dia dibandingkan. Jadi hasil akurasinya dibandingkan setiap algoritma ini dalam dia menyelesaikannya beda-beda nih setiap algoritma. Paling cepat nih si RF sama SVM. Tingkat akurasinya yang paling bagus adalah J48 sampai 99,1%. Tapi saya bingung nih. Ini dia tipe datasetnya itu apa ya yang dimasukkan ya? Data primer yang diperoleh perusahaan PT Bima yang beroperasi di terminal Nila multipurpose. Data memiliki periode selama 1 tahun. Data dapat berupa data mentah digital NASA untuk datanya apa? Isinya apa sih? Ini data primer.
ini ya, data yang dipakai ini data hour meternya. Jadi setiap perangkat crane-nya itu ya, data crane-nya itu berdasarkan hour meter, breakdown, shutdown, dan spare part. Jadi atribut ini yang dijadikan sebagai pengukuran. Oke, ini bisa dua bidang ya. Typical journal ini bisa dua bidang, bisa masuk ke bidang logistik, ya. Bisa masuk ke bidang logistik, bisa masuk ke komputer. Komputernya sub bidangnya itu ke machine learning. Oke ya, ini oke sudah bisa. Tapi untuk reviewannya kan kemarin saya cuma minta beberapa doang sih kalian. Udah ada runut ininya sih, runut pertanyaan dari saya. Jadi harusnya nggak usah keluar konteks ya. Jadi latar belakang masalahnya aja, teori pendukung, metode penelitian, tahapan, dan hasil, terakhir kesimpulan. Tapi berdasarkan kamu, jangan ambil dari kesimpulan paper. Tapi Suheri ya udah oke ya, karena data yang dia pakai itu sesuai apa yang diminta oleh soal. Harus Sinta maksimal Sinta 4. Oke. Oh, kita lihat contoh yang paling benar ya, Winnie ya. Winnie hadir gak? Hadir, Pak. Oke, Winnie. Coba Winnie jelasin nih. Kamu gimana nih? Saya bisa buka nggak ya linknya, Pak? Ini untuk ini. Nah, ini bisa nih dari portal Garuda. Cuman kok ada yang nggak bisa ya? Saya bingung deh. Dari Satin. Coba saya lihat original source. Apa ya? Saya koneksinya kurang bagus ya. Ini beberapa harusnya bisa kebuka, cuman saya nggak bisa lihat ini. Dari sini deh. Lihat punyanya si Winnie. Atau ini bisa buka ininya apa? Ulasannya atau resumenya sendiri. Sambil dibuka ini saya bahas ini. Ini Sinta 4 ya yang jurnal pertama ya, atau Sinta 3? Kaitan Sinta 4 ya, Pak. Saya ambilnya Sinta 4 sama Sinta 3. Iya, Sinta 4, Sinta 3 saya udah cek sih tadi bisa kebuka nih, kok nggak bisa sekarang. Oke, coba jelasin nih kenapa latar belakang kamu cantumin ini. Kalau saya biasanya kalau latar belakang diambil dari yang umum dulu, kayak kan dari jurnalnya kan mengenai pengenalan nominal uang rupiah. Nah, kenapa dia mau bikin pengenalan nominal uang rupiah sih? Ternyata untuk penyandang tunanetra, karena di Indonesia itu cukup banyak, dibilang begitu. Lalu untuk uang rupiah memang sudah dibuat emboss, tapi kan di Indonesia itu uang itu nggak kayak di luar negeri yang digulung nggak basah. Nah, itu tuh suka basah, lecek sampai kayak nggak bisa, kayak udah mau robek semua gitu. Makanya kan penggunanya brutal lah gitu ya. Terus gitu. Intinya gitu, maka dari itu si penulis itu menginisialisasi bahwa katanya pakai machine learning bisa nih berbasis YOLO untuk mengenali nominal uang rupiah. Seperti itu, Pak. Baik. Secara langsung dan memiliki hasil outputnya adalah teknologi yang dapat mengidentifikasi jumlah atau nominal rupiah secara langsung, memiliki output suara menyebutkan jumlah atau nominal. Cara aksesnya gimana ya dia? Kamu sampai ini enggak?
Oke, ini kamu benar ya. Teori pendukung itu kayak gini ya, teman-teman yang lain tolong perhatikan. Jadi ketika diminta teori pendukung atau landasan teori, ini teori yang digunakan itu dicantum, definisi boleh, atau detail dari teori pendukungnya itu boleh. YOLO. Ini membuat dan melatih model berdasarkan dataset telah dilabeli yang telah dibuat, nanti model gunakan untuk mengenali nilai atau nominal mata uang. Dia pakainya YOLO. You only look once. Oke. Untuk mesin learningnya dia pakainya ini ya. Model latih dataset. TensorFlow. TensorFlow ini apa nih? Kemampuan tinggi melakukan pelatihan dengan cepat. TensorFlow ini berupa software atau apa ya? Atau perangkat? Software sebagai Software soalnya ya, dia hubunginnya ke Android. Oke, berarti nanti connect ke perangkat Android. Perancangan dataset. Dataset ini terdapat dua tahap utama, pengumpulan data, collecting data, dan preparation-nya, persiapan data. Data yang digunakan untuk membuat model adalah data primer, berarti data yang langsung diambil ya. Cara melakukan pengumpulan gambar dengan menggunakan kamera. Setelah itu dilakukan proses labeling, di mana proses menghasilkan file anotasi YOLO3 berbentuk formatnya TXT. Dia ngambilnya kamera, tapi anotasinya TXT ya. Oke. Ini, jadi yang mesin learning-nya, dia pakai metodenya, modelingnya itu YOLO versi 3. Oke, tahapannya, oke, perhatikan lagi. Jadi yang namanya landasan teori adalah teori yang digunakan. Yang lain juga perhatikan ya. Terus metode penelitian itu adalah langkah-langkah, tahapan yang akan dilakukan di penelitian itu sendiri. Nah ini benar, tahapannya mulai dari 1, perancangan dataset. Habis selesai ngerancang, dia melatih. Ya, selesai melatih, implementasi. Ya, implementasinya. Terakhir itu ada evaluasi atau pengujian misalkan. Nah, yang digunakan adalah confusion matrix. Nah, ini kayak pernah dibahas juga ya di bahasan di supervised atau unsupervised learning. Oke, tahap dan hasil penelitian. Nah, ini detailnya. Jadi tahap dan hasil penelitian ini berbeda dengan yang metode. Metode ini masih sebatas rancangan ya. Jadi rancangan yang akan dilakukan, tetapi yang tahapan dan hasil ini hasilnya. Jadi hasilnya, jadi kalau di jurnal itu memang pelit. Jadi jurnal itu biasanya dia langsung menampilkan hasil doang. Jadi kalau ketika udah ngomong hasil, maka hanya angka-angka doang sama dia yang ditampilin. Persentasenya doang. Table sama persentase. Tapi proses detail nggak bakal dikasih lihat semua. Ya, jadi jurnal itu emang sifatnya sudah abstrak. Maksudnya, misalkan sumber awalnya itu dari skripsi, kalau jurnalnya itu lebih ringkasnya lagi dari skripsi itu. Jadi yang penting-pentingnya aja. Oke, tadi mana ya? Oke, ini udah benar ya, tahapan hasil, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini sama nggak? Saya nggak bisa lihat ini kamu ya. Kamu ambil berdasarkan pemikiran kamu sendiri, atau ini copy paste dari kesimpulan di jurnal? Kalau saya baca dulu kan dari abstrak sampai akhir, lalu saya simpulin sendiri Pak, nggak langsung copy paste plek-plek dari kesimpulan yang ada di jurnal. Oke, ya usahakan seperti itu, karena tujuannya untuk kita membuat resume seperti ini, agar kita bisa membaca, kemudian juga dapat informasi penting. Oke, review yang pertamanya benar. Kemudian kedua ini apa nih? RPG, bikin game RPG, bukan? Analisis perbandingan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan memang beririsan ya dengan mesin learning ini, ya.
kecerdasan buatan ini memang beririsan dengan machine learning. Kemudian yang dilakukan di sini adalah membandingkan kecerdasan buatan AI-nya ya. Jadi kalau kamu main game kan ada yang komputernya ya, disebutnya kadang AI. Kadang kalau kita ya komputer lah gitu. Pada komputer player dalam mengambil keputusan pada game battle RPG. RPG role playing game. Oke. Yang cowok-cowok pasti tahu game RPG. Ini role playing game permainan mungkin kan permainan untuk terlibat secara langsung. Mungkin latar belakang tersebut. Masalahnya apa sih dia? Kamu kan yang udah baca nih, Winnie. Oke. Secara singkat. Saya ingat latar belakang permasalahan itu ini sih Pak. Dia nyari kecerdasan buatan, metode yang terbaik untuk kecerdasan buatan dalam game RPG, terutama untuk computer player-nya. Di situ dia membandingkan SVM, decision tree, sama rule base. Oke, jadi perbandingan algoritma SVM, decision tree untuk keperluan komputer player yang ada di game RPG ya? Iya Pak. Seperti itu ya, oke. Jadi di game itu kan ada kita real player, terus ada juga yang AI-nya. Nah, AI-nya itu biar dia bisa bekerja maksimal itu, dia pakai algoritma apa? Itu ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya, Jadi kurang buat lebih gitu. jadi dibandingin ada SVM, decision tree, sama rule base. Oke. Teori pendukung game adalah, nah ini bagus. Dan cantumkan juga kutipannya. Biasakan seperti itu, cantumkan kutipannya. Dan kutipan yang bagus itu adalah 5 tahun. Paling baru ke belakang, 5 tahun ke belakang. Atau paling lama tuh 10 tahun ke belakang. Jadi kalau ini 2022, 10 tahun yang lalu berarti 2012. Kalau seandainya kita nanti nulis jurnal. Ya, kalau kita nanti nulis jurnal, kutipan yang dijadikan referensi itu 10 tahun ke belakang tuh udah ini banget, udah mentok banget, jadul banget. Kalau bisa sih 5 tahun ke belakang. Oke. RPG itu sendiri dijelaskan, definisinya ada, bagus. SVM itu dijelaskan salah satu algoritma klasifikasi di machine learning. Ini ada kutipannya diambil dari Christian ini and Taylor. Decision tree juga. Sama rule base, bahasa script dirancang untuk mengekspresi. Oh, ini beda ya. Ini dia bukan algoritma ya, rule base ini berarti ya. Agak beda ya. Isi rule base ini kepakainya bukan buat algoritma. Metodenya, tahapannya dia ada desain dulu. Desain dan implementasi. Pengujian. Ini tools pengujiannya pakai apa nih? Disebut gak di jurnalnya? Untuk toolsnya di jurnal itu kalau nggak salah dia itu bikin game sendiri gitu Pak. Oh, dia buat game Pakai game sendiri. game RPG sendiri, bikin dari objeknya gitu-gitunya, kalau nggak salah deh. Saya agak lupa. Nah ini cuma saya nggak bisa nggak ya? Oh ini dia, ini ada nih. Sinta 3, Sinta 4 ya tadi. Tadi saya periksa juga. Oke, ini kajian pustaka ya. Dia formatnya ini kajian pustaka. Skenario pengujian dari SVM. Decision tree rule base. Skenario pengujian dilakukan skenario membandingkan antara metode kecerdasan. Seratus kali.
Analisis hasil uji coba. Nah, cuman nih cara ngujinya saya belum dapat nih. Nggak ditampilin nama yang bikin jurnal. Nggak ditampilin. Dia pakai toolsnya apa, cara ngujinya gimana dia nggak tampilin. Cuman nampilin hasil terakhir. Saya masih belum dapat. Kalau dari sisi jurnal ya, tapi kalau dari soal yang saya minta ke kamu ya udah ini ya, udah sesuai lah. Oh dia buat sendiri gamenya, nggak pakai RPG Maker ya. Soalnya ada, kamu kalau mau bikin game RPG ada namanya RPG Maker. Download software RPG Maker nanti bikin game RPG bisa. Jadi udah ada objek-objeknya atau asetnya, tinggal di drag-drag doang. Sama kamu pelajari bahasa action script-nya buat dia bisa bergerak. Oh gini, jadi dia ngetesnya itu di gamenya ya. Metode SVM, kemenangannya sekian, rule sekian. Oh ini yang disisipkan ke dalam script gamenya. Oh, atribut datanya itu ini yang ada dalam game, health, energy. Oh gitu ya, bisa buat game juga ternyata ya. Metodologi ini ya pasti ya, karena penerapan awal mesin learning itu ya buat game catur kalau nggak salah. AI catur ya. Ini bagus ini dia. Kalau pakai SVM, presentasi kemenangannya tinggi sekali. Rule base dia malah sangat kecil. Oke, ini kesimpulan. Bla 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 hasil. Kalau kita lihat punya kamu tadi mana tuh? Oh ya beda ya. Oh ya beda. Oke Winnie, ini udah sesuai ya Winnie ya. Terima kasih. Nilai Winnie 100 nih bagus soalnya. Oke, siapa lagi nih yang sudah hadir? Ini siapa? Tadi Abi juga saya buka, ada yang nggak bisa Abi. Ini hyperlinknya. Bentar ya. Abi ada hadir nggak Abi? Hadir Pak, hadir. Oke Abi ya, bisa buka dulu hyperlinknya tadi. Ah ini nih. Bisa nggak ya? Aku nggak bisa gitu ya. Close-closein dulu. Soalnya mau nilai. Oh nggak bisa Bi. Di kamu bisa Bi, tapi Bi. Di saya bisa. Oke. Nah itu 403 for B ini kenapa ya? Saya nggak punya permission. Filenya udah nggak bisa di-download atau makanya saya nggak bisa nilai gitu loh Bi. Sumbernya ini. Ini jurnal yang kamu jadikan resume ini, kita lihat ya dari awal penulisnya ini kamu cantum bagus, latar belakang. Oh ini buat robot ya, robotik ya bidangnya ya. Robot ini menggunakan kecerdasan buatan. Logika fuzzy sama neural net. Tapi ke ini ya, ke machine learning beririsan gitu ya. Nah ini metode penelitian kualitatif. Ini maksudnya apa nih? Itu Kenapa Abi kamu udah jawab? bagiin di WA Pak linknya. Apa tuh? Oh di ini, sebentar, saya cek dulu. Bentar. Pak Ali izin tanya Pak. Ya. Untuk Ya, presensi kan baru sekarang bisa dibuka tuh Pak. Nah, berarti kita presensinya sekali aja atau sama yang minggu-minggu kemarin ditutup presensinya kan kemarin ditutup tuh. Yang kemarin juga isi aja sesuai pertemuan aja. Itu berapa kali? Nggak apa-apa. Setelah UTS apa sebelumnya?
Sebelum UTS-nya kalian udah ngisi belum? Pokoknya sesuaikan dengan jumlah pertemuan aja. Yang waktu itu kan Jadi saya ada kita kelas online juga kan 1 kali yang kata Bapak di absennya itu ngelihat di ini kan, di rekaman ini kan. Itu pertemuan berapa ya? 6 apa 7? Itu sebentar, pertemuan 7. 7. Berarti ini absennya 4 kali ya? Sama UTS juga. Ini UTS saya lihat dari yang upload. Kalau dia nggak upload, saya nggak anggap nggak hadir. 3 kali ya absennya? Berarti 3 kali, benar. Oke, Pak. Ya, setelah UTS berarti 3 kali. Oke, ini udah terbuka, saya share lagi. Share lagi. Itu kenapa ya linknya nggak bisa ya? Aneh banget sih. Nah ini, oke. Kecerdasan buatan untuk bertani pada robot soccer. Oh, dia pakai yang 2 kolom ya. Metode. Nah ini kan metode nih. Lihat dong itu harusnya metode. itu ya. Iya. Nah, metode udah dikasih tahu. Kalau ini yang kamu tulis kualitatif, kuantitatif nih metode pengumpulan data. Kamu tuh kualitatif, kuantitatif. Jenis penelitian. Penelitiannya kualitatif apa kuantitatif? Kalau kualitatif kan sifatnya itu dia tidak terukur gitu ya. Bukan tidak terukur, maksudnya kalau kuantitatif, contoh teknik pengumpulan data dia pakai kuesioner, pakai kalau yang kualitatif dia pakai dia wawancara, jadi langsung dari narasumbernya gitu. Dan tipe informasi yang digali itu kayak misalkan sifatnya itu kayak manis, asam gitu, kayak maksudnya yang lebih sifat gitu ya. Atau kalau yang kuantitatif kan dia bersifatnya angka, terukur gitu. Ada range. Jadi yang diminta di metode penelitian itu tadi Si metodenya. langkah si penelitiannya itu apa. Tapi menurut saya ya, ini metodenya ini oke ya, ini bentar ya, ini metodenya. Ini saya tujuannya gini ya, kamu itu kan endingnya dari kuliah 4 tahun itu bikin skripsi gitu ya. Setelah skripsi itu mungkin nggak tahu dari kampus ada syarat bikin jurnal nggak. Nanti endingnya bikin jurnal juga gitu. Jadi selama orang kuliah itu kegiatan membaca jurnal itu hal yang harus sebenarnya sih. Jadi sekalian lah biar kamu terbiasa melihat penelitian orang gitu ya. Jadi tahu mungkin barangkali dari sini bisa ada inspirasi gitu nanti kamu bikin skripsi seperti apa. Ini ya metodenya dia pakai untuk sisi elektronikanya ya, robotnya seperti ini. Dari sisi komputernya mana nih, dia ada nggak? Sensor lah apa segala macam ya, ini ya, nih dari sisi elektronika lah dia ini. Yang saya cari itu si sistem kecerdasannya. Nah, ini ada nih mulai. Di dalam sistem benam atau embedded system ya, jadi ada istilahnya tuh sistem benam tuh nama embedded. Embedded system tuh jadi kita masukin program tapi di IC elektronika gitu. Kita simpan kayak gini deh. Handphone kamu nih ada memori kan 2 macam. Bener gak? Ada RAM sama apa? Memori. Ayo. Memori ada 2 macam. Ada RAM sama ROM. ada ROM. Oke. Read only memory sama random access memory. Kamu pernah reset handphone nggak? Kamu reset factory? Di root ya atau di apa, Pak? Oke. Iya, di reset factory. Kamu reset. Kamu udah ini di reset balik lagi ke settingan awal. Pernah kan? Iya. Kalau data yang tersimpan di storage kan kehapus nggak? Kehapus ya. Hapus ya. Tapi sistem operasinya hilang nggak? Masih ada.
Nah, itu yang disebut dengan embedded. Jadi sistem operasinya ketanam di dalam si IC ROM. Nah, itu konsepnya gitu. Jadi yang masuk sistem benam itu seperti itu. Oke, kemudian programnya itu disimpan di IC tadi. Dia. Nah, cuman saya lagi nyari si algoritma yang dipakai. Algoritma program berlaku bagi setiap agen robot. Merupakan sel data pengolahan data dari GUI. Perhitungan dari distribusi vektor, gerak linear, angular. Belum dapat saya tapi ini. Belum dapat ininya. Cuma idenya penerapan implementasinya dapat. Ini cewek. Kamu tahu nggak maksud cewek ini? Siapa sih? Siapa Abi tadi ya? Nilai negatif dan positif. Bukan. Cewek ini perputaran roda. Kalau cewek itu clockwise, searah jarum jam. Kalau cewek ini counter clockwise, berlawanan dengan jarum jam. Iya, Arah iya. putaran rodanya doang. Jadi dia ngatur rodanya itu searah jarum jam atau berlawanan. Belum dapat saya. Oh ini kecerdasan buatannya ini. Ya kecerdasan buatannya ini. Wah ini saya nih di luar ini saya lah. Ini larinya ke robotika ya, ke elektronika nih agak berat. Satu lagi apa? Abi. Big Data Analytics, Internet of Things, penanganan COVID. Ini gimana nih? Abi yang udah baca duluan, latar belakangnya kira-kira tentang apa sih? Kita sampai jam 9 itu aja apa? Ini Pak. Awal kan COVID lagi meledak-ledak tuh. Nah, itu pemerintah kewalahan kan buat nyatetnya, nggak mungkin kan dicatat siapa aja gitu. Jadi biar lebih memonitornya lebih gampang, itu dibuatnya adanya ini nih. Apa tuh? Aduh lupa. Ini apa nih? Teknologi kecerdasan buatan Ya, big ada data. kecerdasan buatan big data. Oke, berarti kepentingannya tuh buat ngolah big data ini, kecerdasan buatan itu. Oke. Tapi caranya gimana? Caranya gimana ini? Kamu yang udah baca ya, itu caranya gimana dia? Kan kalau big data itu gini loh konsepnya, dia ada input itu bisa dari handphone, dari sensor, dari apa, ketampung di database datanya. Database-nya itu udah besar banget karena kan judulnya big data. Kalau big data itu udah bukan giga lagi, udah bukan tera lagi, ya, udah beribu-ribu, berjuta-juta giga ya. Nah, ini maksudnya gimana? Ada AI, ada VR, maksudnya gimana? Yang kamu baca maksudnya, kamu Ini baca sih, lebih baca gimana? kayak misalnya ada aplikasi Peduli Lindungi gitu kan. Nah, itu kan datanya dikumpulin semua tuh. Terus? Nah, itu diolah. Terus, ini ada kaitannya sama VR apa nih? Maksudnya VR, holographic, cloud computing, autonomous robot, 3D scanning, 3D printing. Cuman ini aja contoh kali ya. Contoh perkembangan teknologi gitu aja ya. Oke. Yang datanya. Sebagai tujuan penelitian itu memang apa yang diinginkan atau diharapkan gitu ya. Tujuan kamu cantum itu aja, yang penting aja, nggak usah panjang kayak gini. Metode penelitian ini tidak tepat, kemudian teori pendukung. Teori pendukung itu adalah tadi saya sudah jelaskan pas pakai contoh ini ya. Jadi teori-teori yang digunakan untuk penelitian itu apa? Jadi ini tidak tepat juga hasil penelitian. Manfaatan ini. Jadi AI-nya itu kepakainya buat apa? Itu loh maksud saya, Abi.
AI-nya itu untuk ngolah data, itu sampelnya apa. Ini kan saya tanpa melihat jurnalnya. Berarti harapan saya itu dia ada pemilihan data, penyamaan data yang sama, penyeleksian data. Harusnya kayak gitu ya. Persentase pengguna algoritmanya. Mungkin seperti itu yang muncul, tapi kamu tampilinnya ini. Oke lah, sip. Ya lumayan lah. Yang jelas kamu, tapi kutipnya dari jurnal Sinta apa enggak nih? Dari LIPI sih, ini tadi saya cek sih dia Sinta nih. Yang satu lagi saya belum cek ini karena nggak kebuka tadi. Nggak tahu saya. Oke deh, makasih Abi ya. Iya, makasih Pak. Saya mau cek lagi yang lain. Nah ini saya baca tadi kaget karena Fahri pertama nih. Fahri itu yang pertama kali submit loh. Di WA saya nanya, Pak ini maksudnya apa gitu. Fahri hadir nggak? Hadir nggak Fahri? Hadir Pak. Fahri itu yang pertama kali, sama makanya saya, hebat juga Fahri ini duluan. Oke, ini saya buka dulu punya Fahri. Dia WA saya harus satu. Wah ini benar gak? Gitu. Saya bilang nggak kayak gitu. Nah ini Fahri. Fahri source-nya ini saya klik ya, saya klik dulu. Hari ini samain persepsi aja. Jadi kalau baca jurnal itu apa sih yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah ini nih saya ini masalah gini nih. Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis. Nah ini kan keseluruhan ya Fahri ya. Maksud saya file ini yang kamu jadikan kutipan, itu sumbernya yang mana nih Fahri? Yang mana nih? Yang mana nih? Judulnya yang mana Fahri ini? Dari berdasarkan link ini. Kan ini muncul. Nah, itu pakai yang mana ini judulnya? Itu kayak saya link ada yang salah dah Pak. Salah link ya? Iya. Nah, itu dia. Makanya saya bingung. Kalau misal itu bisa nggak Pak di update lagi. Lagi. Ya udah ntar gampang lah. Ini kan kita lagi belajar lah. Oke, terus kita baca lagi ya. Ini di luar ada sumbernya. Nah, ini loh maksud saya gini. Ini kan judulnya mesin learning. Ini kok judulnya kayaknya lebih ke agama ya. Agama Islam ya. Gimana nih, Fahri? Kamu ada kaitan apa nih hasil analisis kamu dengan mata kuliah kita mesin learning? Ya, atau salah upload lagi, jangan-jangan kamu tugas mata gini, kuliah Pak, lain kamu masukin di kolom saya lagi. Gimana ya? Karena kan dari teman-teman saya kan satu pasti kan ada yang menggunakan teknologi ya salah satunya jangan semuanya teknologi lah. Salah satu kita juga harus cari materi yang lain. Yang penting juga kan kita mengerjakannya dengan pakai teknologi gitu Pak. Oh ya udah gini deh. Biar Fahri bisa juga Fahri bisa kirimin linknya nggak Fahri? Link ini yang benar ini. Nanti saya kirim nih Pak. Ya di WA saya. Coba gini Fahri, maksudnya nggak apa-apa ini. Tapi misalnya gini, misalnya penerapan kecerdasan buatan untuk membedakan ya tajwid. Ya misalnya pembacaan di Al-Qur'an itu seperti apa? Misalnya membedakan ikhfa sama idhar. Kan tuh ada, kamu pernah lihat gak pen yang untuk mengenali tulisan di Al-Qur'an diarahin terus dia ngeluarin suara. Pernah nggak kayak gitu? Lihat itu. Apa sih namanya itu ya? Di Gramedia tuh saya suka lihat tuh.
Itu kan pakai kecerdasan buatan loh, Fahri. Ini tuh bahas poligami ya, itunya, maka jurnalnya. Jadi begini Pak. Gimana? Karena kan saya kan apa? Yuk, gimana? Gimana? Menyimak yang di learning Bapak tuh. Jadi kita kesimpulan Betul. itu nggak harus kita dari bab yang dari materi pertama sampai sekarang. Jadi itu materinya apa namanya dari pemahaman kita gitu Pak gitu. Jadi saya sedikit agak apa berbeda gitu Pak. Nggak apa-apa. Ini bahas apa sih Fahri? Poligami kayaknya Pak. Kita dengar dari Fahri lah. Fahri, apa sih yang mau dibahas? Ini kan kamu ada ini ya, ada apa yang sudah kamu pahami. Terus kamu mau share ya niatnya ya. Bener gak? Bener. Ya oke, coba nih gimana kamu mau bahas apa sih? Ini mumpung kita berkumpul, kita mau tahu Fahri mau bahas apa. Apa ya Pak? Saya juga bingung juga nih. Iya. Soalnya udah lanjur nih Pak. Udah lupa ya? Ya bisa jadi. Iya, maksudnya ini kan udah bulan apa ya, tugasnya 19 November. Ini kamu bahasannya tentang ini ya, poligami ya, kata si ini tadi, kata Eri ya. Oke. Ini terus yang kedua, ini jurnal ilmiahnya apa nih? Apa? Oh, ini ekonomi nih ya. Bisa kok ekonomi, gimana nih? Ini gimana maksudnya nih, Heri? Ya buka linknya ya. Bisa diakses kan nih? Eri sehari-hari ini ya, usaha ya. Soalnya lari ke bisnis terus nih kamu jurnalnya. Bener gak sih? Pengusaha ya, Heri ini. Halo Heri. Udah putus apa gimana ya? Sorry. Saya soalnya nggak ngecek ini. Masih atau sudah putus? Masih ini kok ke-mute Fahri. Fahri ke-mute. Di-unmute dulu. Atau memang sengaja di-unmute ya? Ini lagi mungkin agak repot di rumah. Fahri. Pak. Ya, oke, udah bisa. Fahri sehari-hari bidangnya apa? Pengusaha ya? Soalnya judul jurnalnya yang diambil bisnis ya. Alhamdulillah Pak. Bener. Pengusaha bener. Pengusaha bidang apa? Kalau saya pengusaha telur Pak. Oh pantes. Di PP WhatsApp-nya gambarnya telur ya. Kalau telur itu kamu emang ternak apa ini agen? Kalau saya masih pengecer Pak. Oh ngecer ya. Sekarang sekilo berapa sih? 30 apa 20-an? Sekarang naik lagi parah Pak ya. Naik lagi sampai 30 apa di atas 30. Gila. Berapa? Udah di atas 30 Pak. 35 sampai enggak ya? 32. Mau ini sih ya, mau akhir tahun ya, tahun baru ya. Pokoknya kalau setiap tanggal merah akhir tahun pasti naik lah gitu. Oke. Ya. Anak berapa Heri? Kembaran juga. Heri anak berapa? Udah married kan Heri ya? Commute ya? Commute apa gimana? Sorry ya teman-teman nih. Masih kita bocil dia Pak. Kenapa? Masih bocil. Fahri masih bocil. Jurnal yang direview tentang poligami kamu. KRI mah. Hah? Mali. Ya. KRI memang kayak gitu orangnya. Oh kayak gitu. Bercandanya kayak gitu. Fahri kamu belum married Fahri? Fahri kamu belum married? Saya masih bujangan Pak. Masih bujangan. Astagfirullahaladzim. Umurnya berapa sih?
23. Astaga, 23 udah lumayan lah. Udah punya usaha juga telur. Fahri. Iya, Pak. Ini Iya, Pak. ini tadi kan udah saya sampaikan contoh-contoh teman kamu ya, Fahri ya. Iya, Pak. Itu kan Pak. memang bidangnya sesuai yang saya minta. Ini loh, ini tadi lah udah saya tampilin punyanya Weni, punyanya Suheri lagi, Saheri ya, Eri. Abi itu memang sesuai soal. Kamu boleh bidang terapannya itu kayak ekonomi kayak gini nggak apa-apa. Tapi ada kaitannya dengan kecerdasan buatan, oke, boleh. Tadi kayak Abi, elektronika di kecerdasan buatan. Ekonomi kecerdasan buatan, boleh. Agama ada kecerdasan buatannya juga nggak apa-apa. Misalkan dia ngebedain mana misalkan tadi saya bilang ilmu tajwid ya, mana yang masuk dia izhar ikfa misalkan kayak gitu, atau dibilang ekonomi kamu coba explore lagi gimana, atau telur ya, kamu telur kan? Iya, Pak. Bener, telur. Coba cari deteksi telur. Jadi buat mencari dari bentuk telur itu masuk kriterianya mana yang kualitas bagus, mana yang kualitas reject misalkan. Kan banyak lah. Pokoknya intinya ini kamu saya kasih waktu lagi buat upload. Tapi cari jurnalnya yang sesuai permintaan soal. Permintaan soalnya itu machine learning. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, sip. Oke, saya berlanjut lagi satu lagi ya. Saya hari ini nggak lama sampai jam 9 aja. Jadi yang ada di Taiwan jangan khawatir. Yang di Taiwan siapa sih kemarin? Saya, Pak. Eri ya? Iya. Di sana jam berapa sekarang? Jam 9.42. Santuy aja, Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Oh, santai aja ya. Ya kan nih yang cowok-cowok mau nonton bola, saya tahu. Oke, Itu satu tinggal lagi. bola digantung aja, diliatin. Nonton bola. Oke. Ini tadi Saheri sudah. Oh, ini sih tadi Nur Muhammad. Nur Muhammad hadir nggak? Nur Muhammad. Hadir kah? Ya, hadir ya. Muhammad Alif adanya. Nur Muhammad. Nur Muhammad hadir nih. Mana orangnya? Nur. Hadir, Pak. Oke. Lagi di jalan, Pak. Ya, oke. Oke, Nur nih saya mau ngecek ini kamu ya, UTS kamu ya. Sebentar, saya buka. Oke, wah kamu lebih variatif lagi ya. Kecerdasan buatannya buat undang-undang. Ini maksud gimana nih, Nur? Kamu ceritain coba latar belakangnya. Soalnya saya ngecek jurnal yang kamu jadikan acuan, itu jurnal Trunojoyo nih jurnal hukum loh, setahu saya. Kamu bisa jelasin nggak ini? Kecerdasan buatannya kepake di hukum itu untuk apa? Halo? Halo? Ini teori pendukung placementnya udah benar, seperti ini. Metodenya salah, tidak tepat. Ini yang perlu saya tahu. Jadi penerapan AI di hukum ini untuk apa? Berdasarkan jurnal yang diacu oleh Nur Muhammad ini. Halo, Nur Muhammad.
Nur Halo, Muhammad. Pak. Masih Halo. di jalan lagi pulang, Pak. Oke, ya, kalau jalan udah deh nggak apa-apa, nggak usah di ini. Kecuali kamu berhenti dulu ya. Jangan sambil bawa kendaraan, bahaya. Oke, oke deh, ini saya skip aja dulu. Oke, itu aja deh. Yang lain-lain nanti saya periksa lagi. Saya hari ini doang. Jadi yang tolong yang masih kurang-kurang ya kayak Nur Muhammad nih cuma ada 1 jurnal doang. Nanti tolong japri saya untuk melengkapi. Sama tadi Fahri tolong direvisi lagi, ikutin contohnya si Winnie tadi udah bagus ya. Saheri juga bagus, Abi juga udah bagus. Ya, Fahri. Baik, Pak. Dicari memang yang berkaitan dengan machine learning. Soalnya yang kamu bahas itu tidak ada kaitannya. Oke. Saya kalau seandainya buka kelas lagi di hari Jumat, ada yang berhalangan atau bentrok dengan jadwal lain nggak? Jumat ada kelas, Pak. Ada kelas ya, oke. Hari Sabtu libur, Pak. Hari Sabtu kamu maunya libur? Enggak, maksudnya Sabtu itu enggak ada kelas. Oh, kamu nggak ada kelas? Hari Sabtu Iya, aja? bener, Pak. Sabtu aja. Sabtunya maunya pagi apa sore apa malam? Malam sih, Pak, kayaknya. Supaya enggak pada malam mingguan. Malam Ya, aja, itu. Pak. Malam aja. Kurniasi, Saheri, malam. Yang lain gimana? Malam, Pak. Oh, malam aja, oke. Malam Baik, aja, kita Pak, malam. Ya, oke, sip. Oke ya, Fahri. Ini supaya enggak pada ngapel ya. Oke deh, kita malam mingguannya kuliah aja ya. Oke, nanti saya atur temuan lagi di hari Sabtu, mungkin sekitar habis Isya lagi ya, setengah 8. Bahasannya tentang tadi di klasifikasi itu ada namanya enforcement learning. Enforcement learning itu masuk ke bahasan yang kemarin kan ada unsupervised, supervised, ada kelas regresi. Nah, ini salah satunya unenforcement learning. Sama bahas tools yang akan kita gunakan. Saya nanti coba bahas pakainya itu yang RapidMiner atau Python. Ya, oke, RapidMiner dulu deh biar kelihatan apa yang mau akan kita kerjakan di UAS. Oke, itu saja bahasan hari ini ya. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran di Microsoft Meet ya, yang UTS, tolong yang saya masih buka kesempatan untuk perbaiki, silakan diperbaiki. Kemudian saya akan melengkapi pertemuan karena 2 minggu kemarin saya tidak hadir untuk mengajar, jadi saya akan melengkapi pertemuan itu. Sama targetnya itu kita bikin jurnal juga. UAS kita nggak ngerjain soal. Jadi untuk level mahasiswa jangan jawab pertanyaan ya. Misalkan machine learning itu apa? Supervised learning itu contohnya apa? Saya udah nggak kayak gitulah. Kita outputnya itu berupa jurnal lagi. Nanti dipublikasi ya. Nanti kamu ada ininya bekasnya gitu, belajar sama saya ada jurnal nih publish di jurnalnya Antarbangsa misalnya atau di publisher lain. Oke, itu saja. Saya ucapkan lagi terima. Ya, gimana? UAS-nya untuk individu kan, Pak? Soalnya UAS udah kebanyakan jurnal juga, udah punya 2. Kamu udah ada 2 jurnal? Enggak, maksudnya di mata kuliah lain. Kayak di mata kuliah lain juga. Sorry, sama... Oke, berarti saya tanya lagi. Yang tugas UAS itu akan membuat jurnal ada berapa mata kuliah? 2, Pak. 2, Pak. Berapa? 2. Ya. Saya sama IT governance. Enggak, sama Pak Mulis. Sama Bapak 3. Iya. Sama saya 3. Iya. Ini udah pusing banget ini, Pak. Oke, berarti saya nggak usah bikin jurnal kok kayak gitu. Nanti berarti kita ini aja apa yang saya bahas, apa yang saya jelasin nanti saya ujikan aja, udah gitu aja ya.
Ya, oke, praktek aja. Jadi jurnal nggak usah, kita praktek aja. Oke, pertemuan hari ini itu saja cukup. Jadi kesepakatannya UAS saya nggak bikin jurnal. Nanti kamu saya kasih soal aja ya, praktek. Itu saja. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Bapak. ya sama-sama. Ya, saya stop dulu ya. Saya leave, izin leave.
Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. diajakin Natal ya. Terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya. Yang Yesus selamatkanlah kami, masukkanlah ke dalam surga.